أن الله يفتح علينا فتح العارفين وينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقوى والعفاف والغنى وعلى من وأسلافنا الصالحون حينما يجلسون في مجالس الخير ومجالس أهل الحكماء في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa midadakal jari wajma'na bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wa ali amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya sehingga pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri daripada majlis ta'lim dalam rangka mengkaji daripada ilmu syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala setiap apapun yang kita pelajari, apapun yang kita dengar di majlis ta'lim ini akan menjadi hal yang bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, di pertemuan yang sebelumnya, di 4 minggu yang lalu, kita telah memasuki daripada bab masalah solat jamak, ya, memasuki daripada bab solat jamak dan bab solat qasar. Sampailah kita masih di dalam pembahasan qasar. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Mal halat allati yanqati'u indaha safar. Apa saja hal-hal yang bisa membatalkan status kita menjadi seorang musafir. Artinya ketika hal-hal tersebut kita lakukan, maka yang tadinya kita diperbolehkan oleh syariat untuk menjamak dan mengqasar salat, maka batal. Tidak boleh lagi melakukan jamak dan qasar.
Artinya Bu, status musafir kita tuh hilang. Ya. Kita kan diberikan uzur karena apa? Karena kita musafir. Nah, ada hal-hal yang bisa membatalkan kita dari status musafir. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk menjamak dan mengqasar. Yang pertama, an-niyatur ruju' min makithin mustaqillin ila watanihi. Ketika di perjalanan kita memasangkan niat dalam hati kita untuk kembali ke tempat kita tinggal. Sudah di tengah-tengah jalan, tiba-tiba nak balik lagi belah. Ada niatan untuk balik lagi nak ke Jakarta, sampai di Kayu Agung ada niatan untuk balik ke Palembang. Maka status kita menjadi musafir ini batal. Status kita menjadi seorang musafir batal. Tidak boleh kita untuk menjamak apalagi mengqasar. Kenapa? Ya, qasar itu kan syaratnya harus 85 km. Kesini Kayu Agung wallah alam sudah sampai apa belum 85 km? 65. Nah, berarti belum sampai. Kemudian yang kedua, niyatul iqamah fi baladin arba'ata ayyam fa akthar ghaira yauma yadkhul wal khuruj. Ada niatan untuk mukim. Jadi kalau kita berangkat Bapak, misalnya ke manapun, ke Jakarta, ke Sulawesi, ke manapun kamu berangkat, jangan pernah memasang niat untuk mukim. Kalau seandainya kamu masih pengen nak jamak qasar di tempat kamu datang itu. Nah, ke Jakarta, tidak usah niat mukim. Niat mukim itu artinya kita niat untuk tinggal di tempat itu melebihi daripada 4 hari. Aku nak mukim di Jakarta, tidak usah. Kenapa? Karena kalau kita masang niat mukim di Jakarta, maka sampai di Jakarta itu tidak boleh lagi kita untuk jamak qasar. Kenapa? Karena masang niat mukim. Jadi kalau nak berangkat, tidak usah ditaker. Nak berapa hari? Intinya ke Jakarta. Nak berapa hari? Ya wallah alam. Cak itu be. Jangan kamu patok. Wah, aku nak 4 hari nak mukim. Nah, ini sudah sampai Jakarta walaupun hari itu hari pertama. Berangkat jam 8 pagi naik pesawat. Nah, niat mukim jam 10 sampai Jakarta. Tapi sudah niat mukim, tak boleh jamak qasar. Kenapa? Karena sudah memasang niatmu mukim. Baik. Idza aqama fi mawdi'in li qada'i hajatin yatawaqqa'u qada'aha fi aqall min 4 ayyam fata'akhkharat fayajuzu lahu at-tarakhusu ila 18 yauman. Ini kemarin sudah Anda pernah baca ini. Kalau seandainya contoh kasus ada seorang yang ingin berangkat ke luar kota. Misal dia pengen ke Jakarta atau ke Lampung. Pengen berapa hari berangkatnya? Pengennya sih cuma 2-3 hari. Pengennya cuma 2-3 hari karena menyesuaikan hajat. Pengen menyesuaikan hajat. Apa hajatnya? Misal contoh nyari barang dagangan atau hal yang lebih urgent seperti nagih hutang, mencari sosok orang yang punya hutang sama kita. Kita cari. Perkiraan kita mungkin cuma 2-3 hari selesai urusan. Tapi ternyata sampai di Lampung urusan kita belum selesai. Nyari tukang yang ngutang sama kita tidak ketemu-temu. Lewat 4 hari, lewat 5 hari, Nah, orang yang kasus seperti ini yang mempunyai urusan yang belum tahu dia kapan bisa selesainya, maka diberikan uzur oleh syariat sampai 18 hari untuk menjamak dan qasar. Jadi 18 hari dia boleh jamak qasar. Kalau seandainya memang dia tidak tahu kapan urusan ini selesai. Baik, hukmul qasri fi shalah maqdiyah. Hukum qasar di dalam salat qada. Yajuzu qasru shalah al-faita idza fatathu wa huwa musafir wa arada ay yaqdiyaha wa huwa musafir. Misal, contoh kasus seperti ini. Ana pernah menjadi musafir di tahun kemarin. Di bulan puasa tahun kemarin. Ketika ana musafir, ana meninggalkan sholat yang jumlah rakaatnya itu boleh dikosor. Sholat duhur, sholat asar, boleh dikosor kan? Boleh, menjadi 2 rakaat. Kemudian ana sampai ke Palembang,
Ana pengen mengkodok sholat ana yang tinggal ketika ana sedang musafir. Kan ana tinggalnya yang ana tinggalkan 2 rakaat. Karena ana boleh kosor. Boleh dak ana mengkodok sholat di tempat ana tinggal dengan jumlah 2 rakaat zuhur? Kenapa? Karena yang ditinggalkan adalah dalam keadaan musafir. Hukumnya tidak boleh. Tetap yang harus kita kodok walaupun kita ninggalkan kosor 2 rakaat. Tetap kalau kita sudah sampai di Palembang tempat kita tinggal, maka tetap harus mengkodok sholatnya jumlahnya 4 rakaat. Begitu juga sebaliknya. Kalau seandainya kita tinggal sholat, ana di Palembang nih, tempat ana tinggal sholat zuhur misalnya. Ana berangkat ke Jakarta. Di Jakarta ana ingat, oh minggu kemarin tuh aku tinggal sholat. Aku lagi musafir ini nih. Baca aku singkat sholat itu ku kodok. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Nabi Jakarta dikodok sholat zuhur di Palembang kemarin. Baca 2 rakaat. Kita baca. Jadi kalau seandainya ketika musafir, ana tinggal sholat yang jumlahnya 2 rakaat misalnya, yang kosor zuhur. Kemudian minggu depan ana berangkat lagi. Ana berangkat lagi ke Jakarta, musafir lagi. Ana ingat minggu kemarin aku ke Lampung, aku tinggal sholat zuhur 2 rakaat yang aku kosor. Ketika di Jakarta, ana boleh mengkodok sholat yang ketika posisi musafir 2 rakaat tadi? Boleh. Jadi sesuatu yang kita kodok dalam musafir harus dikodok juga ketika musafir. Paham? Kalau tak paham ana ulang. Jangan paham harus paham. Ini soalnya kita terutama yang sering keluar kota ini harus paham masalah ini. Ana ulang sekali lagi. Jadi intinya itu seperti ini, Pak. Salat yang kita tinggalkan dalam keadaan musafir, yang mungkin boleh dikosor, itu boleh dikodok kalau kita lagi musafir juga. Paham? Kalau kita mengkodoknya ketika kita di Palembang, boleh, tetap wajib kodok, cuma tak boleh jumlah 2 rakaat. Harus 4. Paham? Ini seperti itu. Sekarang idza syakka fi shalah hal fatathu fi safar am fil hadar fala yajuz kadzalika qasruha. Sekarang kalau ragu posisinya, aku ni pernah tinggal ke salat dalam keadaan musafir atau dalam keadaan mukim. Ragu misalnya. Ya sudah, enggak usah dikosor salatnya. Lakukan dengan sempurna. Tidak boleh dikosor. Idza kana li maqsidihi tariqan tawilun wa qasir wa salaka tawil fa hal yajuzu lahu qasru shalah fihi amla. Nah, sekarang contoh kasus seperti ini. Ada seorang laki-laki misal pengen bertujuan berangkat ke Jakarta. Menuju ke kota Jakarta ini ada 2 jalan. Pertama jalan singkat dan jalan panjang. Jalan singkat yang pesawat, jalan panjang atau sama-sama naik mobil misalnya. Lewat sini ini lebih cepat, lewat yang sini lebih lambat. Fahal yajuzu lahu shalah fi amla, boleh tak? Dia memilih jalan yang panjang, untuk mendapatkan jarak tempuh biar pacak gosor. Kan syarat kosor itu harus 85 km. Nak ke satu tempat ada 2 jalan. Jalan cepat, jalan panjang. Aku nak ambil jalan panjang Kenapa? Biar pacak dapat kosor sholat. Karena apa? 85 km. Kalau yang ini tidak, masih di bawah 85 km. Macam mana contoh kasus seperti ini? Insalaka hadat tariq li gharadin sahih kasuhuli tariq. Kalau seandainya dia memilih jalan yang panjang ini, dengan tujuan jalan yang panjang ini memang lebih lama, tapi lebih bagus jalannya, lebih rapi, lebih aman misalnya, dakati begalnya. Bagaimana? Maka ini diperbolehkan, diperbolehkan bagi dia untuk mengqasar salat. Kalau tujuannya seperti itu. Tapi kalau seandainya tidak ada tujuan yang mana tujuan tersebut memang diberikan uzur oleh syariat, maka tidak boleh mengambil jalan yang panjang dengan kata tujuan, maka ini tidak boleh untuk mengqasar salat.
Kemudian idza nawal qasra wa aradal itmam athna shalah duna hajat fayajuzu lahu dzalik. Contoh kasus, ada orang sedang sholat qasar, sholat zuhur. Di tengah-tengah sholat, aku nak sholat 4 rakaat belah, aku nak ada qasar. Tapi dia sudah niat qasar di awal tadi. Boleh tak? Boleh. Di tengah-tengah sholat dia merubah niat dia, yalah 4 belah. Ya tak? Boleh tak? Boleh. Kemudian idza safara al-'abdu waz-zawjatu ma'a-zawji wa la ya'rifan maqsid as-sayyid waz-zawj fala yajuzu lahumā ay yatarakhasa qabla mujawazati marhalatain. Contoh kasus, ada seorang istri berpergian sama suaminya. Cuman si istri tadi tidak tunjuk tahu oleh laki nak ke mana. Melok be kata laki tadi. Tak? Melok be, nak ke mana? Isu melok be sudah. Pokoknya kita jalan-jalan. Maka si istri ini dia tidak boleh mengqasar salat sampai dia benar-benar tahu perjalanan itu sudah melampaui daripada 85 km. Sudah keluar, baru. Seorang istri tadi tidak boleh dia melakukan qasar. Kenapa? Karena dia pergi sama suaminya dan perjalanan tersebut tidak diketahui berapa jarak tempuhnya. Paham? Sekarang masuk di dalam bab jamak bainas shalatain. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Ayyuhuma afdal, al-jam'u aw tarkuhu? Yang mana lebih afdal? Antara jamak atau kita tinggalkan? Di sini dikatakan khilaf antara ulama, antara Abi Hanifah dan ulama-ulama yang lain. Ada Imam Abu Hanifah mengatakan jamak itu lebih baik ditinggalkan. Jamak lebih baik ditinggalkan kecuali di beberapa tempat, di dalam beberapa kondisi situasi. Termasuk di sini dikatakan bagi orang yang meragukan hukum jamak. Ada wong kita jelasi masalah jamak. Boleh dalam syariat ini menjamak sholat ini. Tidak kado. Mana sholat digabung-gabung? Akidah apa kau ini? Nah, wong seperti ini hukumnya wajib untuk jamak. Kata Imam Abu Hanifah, kalau ada orang seperti ini yang meragukan hukum jamak sholat, maka jamak bagi dia hukumnya wajib. Wajib. Atau bagi orang yang tidak senang dengan hukum jamak, aku dah sependapat jamak nih aneh, tak? Apa dia digabung-gabung zuhur ke asar ke zuhur ni, dah masuk dia aku. Dia tak demen dengan hukum ini. Nah, justru dengan wawancara ini hukum jamak itu wajib. Kata Abu Hanifahnya hukumnya wajib bagi orang seperti ini. Atau ketika seorang yang dianggap seorang itu adalah tokoh masyarakat atau dia seorang ustadz, yang mana kalau seandainya dia melakukan orang banyak ikut. Nah ini dianjurkan bagi seorang ustadz tersebut untuk menjamak, lebih afdol bagi pendapat Abu Hanifah. Tapi kalau pendapat mayoritas ulama mazhab Syafi'i mengatakan jamak itu afdol daripada ditinggalkan. Kecuali satu, dalam pendapat Imam Syafi'i, kalau seandainya jaraknya itu memang benar-benar dekat. Contoh kasus seperti ini. Misal ini Sultan Syahrir ini Palembang. Kamu jalan ke simpang apa namanya itu? Pabrik apa namanya? Deksa itu sudah masuk Banyuasin. Misal tadi, kamu dari sini berjalan ke situ masuk Banyuasin sudah. Nah, kamu nak jamak. Nah, ini dah afdol. Kalau emang jaraknya benar-benar dekat, kata ulama mazhab Syafi'i, lebih baik ini ditinggalkan. Tetap kita sholat dengan di waktunya, tidak usah dijamak. Tapi kalau jaraknya sudah agak jauh, cak dari sini ke Pemulutan, cak dari sini ke mana, pokoknya sudah agak jauh, silakan untuk melakukan jamak, tidak masalah. Toib, kemarin anda sudah jelaskan juga, afdol mana antara jamak takdim sama jamak takhir, tak?
Dijingok kalau seandainya kita tuh berjalannya di waktu sholat pertama, artinya sholat zuhur, maka afdol untuk jamak takdim. Intinya Pak, secara global kalau ditanya afdol mana jamak takdim sama takhir, secara umum ulama mengatakan sepakat jamak takdim itu afdol. Kenapa? Karena lil amni. Amni itu maksudnya untuk ngembe aman. Oke? Contoh, kita lagi jalan. Jamak takhir bela. Ngapun jamak takhir? Ya tidak apa-apa. Ya sudah, biarlah jamak takhir bela gitu. Nah, ini membahayakan, Pak. Kenapa membahayakan? Nauzubillah kalau seandainya kita ada musibah. Ya, tengah jalan, tombogan, macam mana, kecelakaan, kan tidak tahu. Kita belum sholat. Nah, orang seperti ini dihukumi belum sholat. Ya, dihukumi belum sholat. Tapi kalau bayangan, kalau seandainya kita jamak takdim, ya, walaupun kita belum masuk sholat asar, ya, kita misalnya ada musibahnya masih di waktu zuhur, kita sudah jamak takdim, aman. Kita sudah menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu sholat 5 waktu. Jadi secara umum, ya, kalau tidak ditanya afdal mana jamak takdim sama takhir, tetap afdal jamak takdim. Syarat jamak takdim yang pertama al-bada'atu bil ula, harus tertib. Kalau jamak takdim ini harus zuhur dulu, tak boleh asar dulu. Beda kalau jamak takhir. Kalau jamak takhir boleh milih, nah asar dulu atau zuhur dulu. Tapi kalau jamak takdim harus zuhur dulu, maghrib dulu baru isya kalau jamak takdim. Kemudian niat jamak, kapan niat jamaknya? Ketika kita mulai sholat di pertama, sholat zuhur itu tidak harus di ketika takbir, tidak harus. Jadi kalau kamu pas sholat zuhur, Allahu Akbar, udah pasang aku niat jamak takdim. Di pertengahan sholat itu terserah. Nah, ketika baca Fatihah, ketika di ruku, sebelum salam, pokoknya di sholat pertama itu niat jamak. Walaupun berbarengan dengan salam, di tahiyat assalamualaikum baru niat jamak takdim misalnya, tidak masalah. Ingat, tapi selagi di dalam sholat yang pertama, jangan di sholat yang kedua. Tapi kalau afdal ya di awal, ya ketika takbir itulah niat jamak takdim, itu afdalnya. Kemudian al-muwalah bainahuma. Kalau jamak takdim harus berkesinambungan, Pak. Habis sholat zuhur langsung tegak sholat asar. Harus langsung. Ini syarat. Kalau jamak takhir tidak disyaratkan. Kalau jamak takhir tidak disyaratkan al-muwalah. Muwalah itu langsung. Artinya kalau jamak takhir itu boleh, misal selain zikir, tapi afdol mualah tetap, langsung, jangan ditunda. Kemudian dari awal pelaksanaan, itu harus dalam keadaan musafir. Dari sholat zuhur sampai ke sholat asar itu harus tetap dalam keadaan musafir gitu. Tak boleh ada niatan-niatan yang bisa membatalkan kita dari status musafir. Kemudian harus mempunyai ilmu. Syarat yang selanjutnya itu adalah mempunyai ilmu bahwasanya kita ini memang dibolehkan untuk jamak. Jadi jangan pelok-pelokan. Memang mengerti, oh kita ini musafir. Musafir ini memang diperbolehkan untuk menjamak. Jadi tahu. Kemudian permasalahan sekitar dari masalah jamak takdim. Ahrama bil ula walam yakun musafiron, thumma safara fi athnaiha fa hal yajuzu lahu jamak. Sekarang permasalahan di jamak takdim. Ketika takbir sholat yang pertama, sholat zuhur, dia belum berstatus musafir. Kemudian di pertengahan sholat sudah berstatus musafir. Perhatikan, apakah boleh baginya menjamak sholat? Jadi ini kasus contoh itu uang lagi di perjalanan, di pesawat, atau lagi di perahu, di kapal. Pas dia takbir, dia belum musafir. Artinya mungkin masih dalam Palembang, masih di Sungai Musi. Di pertengahan sholat, karena kapal lagi ngebut, keluar dari Palembang. Artinya status dia
musafir, keluar dari Palembang. Boleh tak wong ini jamak? Ketika dia takbir, status dia belum musafir. Ya tak? Pas dia tengah-tengah sholat, kapal ini keluar dari Palembang. Artinya muncullah status dia bahwa dia musafir. Nah, boleh tak wong ini menjamak sholat walaupun dia takbir tadi masih di dalam tempat dia tinggal? Jawabannya apa? Boleh. Boleh. Karena perjalanan atau uzur-uzur yang lain tidak diisyaratkan harus ada saat takbir ketika sholat itu. Namun yang diisyaratkan adalah uzur-uzur tersebut ada saat niat jamak. Kemudian kasus yang kedua, apa? Nawa jamak takdim fi sholatil ula, thumma ba'da sholat lam yuridil jamak, fala syai'ala fa yusalli tsaniyah fi waqtiha. Misal dia sholat zuhur jamak takdim, dia masang niat jamak takdim sudah. Kemudian setelah sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tak jadi ya jamak takdim. Dia lah masang niat jamak takdim, boleh tak? Digagalkannya jamak takdim. Sudahlah, enggak usah lah, biarlah kita sholat asar di waktu asar be. Enggak usah jamak takdim. Boleh. Boleh. Walaupun sudah niat jamak takdim. Dia tadi sudah niat jamak takdim, tapi setelah sholat zuhur, lagi belah asar ini, biar lagi pas masuk waktu asar belah sholat asarnya. Nah, ini boleh. Boleh. Kemudian sholat zuhra wal asar awil maghrib wal isya jamak takdim. Thumma aqama fi athna'i waqtil ula qabla dukhul waqti tsaniyah fala yajibu 'alaiha ada sholat atsaniyah fi waqtiha. Contoh kasus yang ketiga, ada orang sholat jamak takdim. Udah selesai sholat. Ana di Jakarta sholat jamak takdim. Sholat zuhur, sholat asar maju ke di waktu zuhur. Selesai sholat. Setelah sholat, ana niat jamak, ana niat mukim. Ana niat mukim. Cak mana sholat tadi? Kan kalau niat mukim tak boleh. Dikatakan tadi kan kalau niat mukim tak boleh gitu, jamak lagi. Batal, status musafir itu hilang. Tak boleh niat mukim. Ya, niat mukim itu niat menempati tempat itu lebih dari 4 hari. Kan batal. Nah, cak mana sholat yang barusan kita lakukan? Asar tadi itu yang ana maksud. Asar kan tadi jamak takdim. Ana niat mukim. Nah, cak mana status sholat asar itu? Tidak masalah. Tidak kati masalah. Walaupun ana niat mukim, kenapa? Karena sudah selesai dilakukan. Lain halnya kalau belum. Setelah sholat zuhur niat mukim. Nah, asar tidak boleh lagi. Kenapa? Karena masa niat mukim. Tapi kalau masa niat mukim itu setelah selesai pelaksanaan jamak takdim, arti asar saja dilakukan, niat mukim, tidak ada masalah sholat asarnya. Tidak ada masalah dan tidak wajib bagi kita untuk sholat lagi di waktu asar. Kemudian syarat jamak takhir. Syarat jamak takhir itu hanya ada 2. Yang pertama niat jamak takhir kapan? Niat jamak takhir kapan? Di waktu sholat zuhur. Dari awal masuk zuhur itu terserah kamu nak niatnya nak lagi sholat jadi, di luar juga sholat jadi, maaf ngomong lagi di WC jadi, lagi minum jadi. Kalau niat jamak takhir, nak sholat zuhur di waktu asar, lagi duduk jadi, jamak takhir, udah selesai. Cek itu aku niat jamak takhir, sudah. Lain jamak takdim. Jamak takdim ini harus di dalam sholat, di sholat pertama. Dari awal kita takbir sampai salam. Disitulah waktu niat jamak takdim. Tapi kalau jamak takhir tidak disyaratkan di dalam sholat. Artinya tidak perlu lagi kamu masang niat jamak takhir ketika sholat zuhur itu. Kenapa? Karena niatnya sudah di waktu sholat zuhur. Kemudian syarat yang kedua, sama seperti syarat jamak takdim, harus selalu dalam keadaan musafir. Nah, inilah 2 syarat jamak takhir.
Sekarang contoh kasus di dalam pembahasan jamak takhir. Dakhala waqtul ula wa lam yusalliha thumma safara fi waqtiha fayajuzu lahu jamak takhir bi syarat ayyan wal jamak ba'da khuruji minal umran wa la yajibu alaihi ay yusalli ula fi waqtiha. Ketika masuk waktu salat pertama dan sebelum melaksanakannya kemudian bepergian sebelum habisnya waktu, maka diperbolehkan bagi orang tersebut untuk melakukan jamak takhir dengan syarat niat jamak setelah melewati keramaian atau setelah melewati batas kota dia tinggal. Paham? Kemudian contoh kasus kedua, dakhala waqtul ula wa huwa musafir wa nawa jamak takhir thumma aqama qabla dukhuli waqti tsaniyah fayajibu alaihi ay yusalli al-ula fi waqtiha. Saat waktu salat pertama status musafir, salat pertama dia berstatus musafir dan niat jamak takhir. Kemudian sebelum masuknya waktu salat kedua dia masang niat mukim, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan salat pertama pada waktunya. Contohnya seperti ini. Anak musafir, anak jamak takhir bela, ada niat jamak takhir. Ketika jam 3 sal azannya jam 3:10. Ketika jam 3 kurang 10 atau jam 3 pas, ana niat mukim. Tidak. Maka ana wajib sholat zuhur di waktu itu. Wajib. Dan sholat asarnya di waktu asar. Batal, jamak takhir tidak boleh. Kenapa? Tadi balik syarat awal tadi, karena dia bukan musafir lagi. Karena masang niatmu mukim. Jadi kalau kita misalnya mepet nih 5 menit lagi misalnya nak azan asar, tiba-tiba asdalah aku nak di Jakarta ni nak 5 lagi bela. Nah itu niat mukim itu. Tak boleh kita langsung jamak. Artinya langsung wajib sholat zuhur gitu. No, 5 menit lagi ya wajib. Tak boleh di jamak takhir zuhurnya. Kenapa? Memasang niatmu mukim. Nah, jadi hati-hati kalau kita berangkat itu Bapak, jangan memasang niat mukim intinya. Ya, jadi berangkat baik. Berangkat cek itu benar. Jalani baik cek itu benar. Jangan usah nak mematok berapa hari, kecuali contoh kasusnya seperti yang tadi. Kita nak berangkat ke Jakarta dalam urusan yang mana kita tak tahu kapan selesainya. Nah itu. Kalau cek itu lemah memang. Artinya sampai 18 hari kita diperbolehkan bagi syariat untuk kita melaksanakan jamak dan qashar. Kenapa? Karena urusan kita belum tahu kapan selesainya. Nah, ini boleh. Jadi lebih baiklah seperti itu. Biar apa? Biar aman. Sampai sini paham? Paham ya? Paham ya? Dan kalau tidak paham mana ulangi. Ada itu Habib, misalkan kita dari Palembang, pas itu jalan, setelah kita nak sholat itu, kalau masuk ke rumah sudah lewat zuhur. Pas kita sampai di tempat kita nak tuju dulu sampai itu sudah asar. Jadi kita sholat itu tuh langsung nyambung. Jamak takhir. Iya, jamak takhir. Iya. Jadi yang zuhurnya artinya kita tidak menemukan tempat sholat. Iya. Yo. Kalau contoh kasus seperti ini di perjalanan, kalau di mobil ini, di mobil, karena beda Pak, hukum kita sholat kayak di kapal, beda, di mobil, di pesawat. Nah kalau di mobil kan ada kemungkinan untuk stop di tengah jalan. Apalagi di zaman sekarang ini hampir rata-rata udah pacak kita nemu ke tempat sholat. Kalau seandainya ini contoh kasus naik mobil, kita jalan ke satu kemana, melewati hutang, melewati apa, sampai memang tak nemu ke tempat sholat. Artinya kita memasang niat jamak takhir. Kalau sejam lagi ini nyampe ke desa apa misalnya, kita bisa mampir untuk sholat, tak apa-apa, jamak takhir, tak masalah untuk menjamak takhir. Tapi dengan syarat sudah keluar dari kota kita, boleh jamak takhir. Intinya masalah sholat ini balik-balik dari kita cerita di awal-awal itu,
Tak boleh ditinggalkan sholat ini Pak. Nak kita musafir, nak kita dalam keadaan mukim, sakit. Kan sudah anak pernah ngomong, sholat ini tak boleh ditinggalkan. Siapapun dia, apapun statusnya, apapun pangkat jabatannya, kalau sudah urusan sholat, sama kalau kita masuk masjid ini, apapun kapal tegak di sini, sama di hadapan Allah. Dah kata tinggal kelak. Aku ini, aku bupati, aku RT, aku RW kata, sama kalau di hadapan Allah. Pada intinya seluruhnya kita ini wajib melaksanakan sholat. Wajib. Jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Karena sholat inilah yang tak boleh ditinggalkan kecuali wong dua yang boleh tinggalkannya. Tak? Wong gila sama wong mati. Jadi kalau ada meninggalkan sholat, berpikirlah kamu tuh mati wong gila. Benar memang. Tak? Wong sakit sekalipun, terkapal dia di pucuk kasur di rumah sakit, empusan segala macam, tetap wajib sholat. Tetap tak ada istilah. Oh, tak apa-apa tak sholat, mana ada? Tak ada. Boleh tak sholat digantikan? Mana baca? Beda sama haji. Baca kamu tidak mampu dibadal ke haji. Umrah dah mampu dibadalkan. Tak? Bahkan kalau seandainya kata duit pun tidak wajib haji. Puasa, pacak diganti dengan fidyah. Bayar. Tidak fidyah tadi bagi orang tua yang memang sudah dah pacak lagi untuk puasa. Sudah ganti. Jo orang miskin makan sehari sebab apa satu hari itu satu makan. Tak mampu apa lagi misalnya? Haji, puasa. Apa lagi? Zakat. Tak? Kata syarat-syarat yang memenuhi tidak wajib zakat. Nisabnya tak sampai, tidak wajib zakat. Tapi urusan sholat tak kata toleransi. Karena itulah sholat itu ngapa dinamakan sholat? Dan diambil dari kalimat silah, silaturahmi. Silatun, sholat yasilu sholatan, ambil dari kalimat silatun. Artinya apa? Penyambung hubungan kita dengan Allah. Murni sholat ini antar kita sama Allah, murni. Kalau haji masih di situ ada manusianya, masih lah ada ininya masih. Pokoknya masih ada kaitannya lah. Puasa, kemudian sedekah, zakat, ada hubungan dengan manusianya, memberikan saluran dan donasi. Tapi kalau sholat tidak, itu murni antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dosanya juga luar biasa meninggalkan sholat ini. Ninggal ke sholat jangan macam-macam. Bahkan lebih besar dosanya daripada berzina, lebih besar dosanya daripada ngebunuh. Nah, sekarang kita pikir ke Pak. Dalam Al-Qur'an itu Allah berfirman, "Wa man qatalan nasa jami'an, wa man qatalan nas fa ka'annama qatalan nasa jami'an." Dosa wong bunuh sikok nyawa itu sama kata Allah, dia bunuh seluruh manusia yang di muka bumi ini. Itu dosa bunuh wong. Jadi jangan macam-macam dengan nyawa manusia. Dosanya seperti itu. Dosa berzina luar biasa. Nah, dikatakan oleh Rasulullah, dosa meninggalkan sholat itu lebih dahsyat daripada dosa membunuh, daripada dosa berzina. Ada kok cerita. Anak sering cerita ini. Kalau Bapak masih ingat cerita orang di zaman Nabi Musa. Yang datang kepada Nabi Musa, dia pengen bertaubat. Datang ke Nabi Musa, Nabi Musa, aku nih pengen taubat. Oh, kata Nabi Musa, ya jadi dosa apa yang kau lakukan? Besar Nabi Musa, dosa apa? Dosa lah, aku malu nyebut ke dosa aku ini. Ya apa dia? Aku nak tahu dulu. Dosa apa yang kau lakukan ini? Sekiranya diterima apa tidak taubat kau? Aku nak tahu. Amat dosa kau nyala parah nih, yang aku takut. Agak azab turun ke sini. Ya sudah, disebutlah oleh pemuda tadi. Nabi Musa, aku ni berzina. Aku berzina. Setelah berzina, lahirlah dari wanita yang aku zina itu hasil anak perzinahan, yaitu anak haram.
Karena ketakutan tadi, ya betina yang aku hamil ini ketakutan, aku juga gugup. Akhirnya kami bunuh bayi tadi. Lah berzina, dibunuh ya pula. Setelah dibunuh bayi tadi, cekcok pula aku sama betina tadi, berebut. Aku bunuh juga betina itu. Itu nak nutupi kasus tadi, nak menggelapi kasus tadi, bunuh jadi, menghilangkan jejak tu kan. Saya ke nyawa tu biar hilang ni ah. Kata saksi kata yang lagi, ngingam. Ya lah habis dibunuh anaknya, berebut pula, udah kau juga aku bunuh. Nabi Musa dengar cerita itu, terpelongok pak, marah, merah raya. Woi kau ni berlarilah kau dari pak aku ni. Ngapa cerita Nabi Musa? Azab dengan lagi turun, kata Nabi Musa nya, berlarilah kau. Takut Nabi Musa sama orang seperti ini. Karena apa? Karena itu sering tahu. Namanya bala tu kalau sudah turun, tak mandang di situ ada kiai, di situ ada habib, di situ ada yang kena galau di situ. Kena galau. Yang maksiat si A, tetangga kita tak apa-apa, kita tahajud setiap malam, kita baca kena. Allah kirimkan gempa, bergal, kena galau di sehari ini. Karena sebab sikap wong yang bermaksiat, berzina misalnya, kena galau. Karena itu sifatnya balak itu seperti itu memang. Makanya dulu nabi-nabi terdahulu ketika Allah nak turun azab, Allah nganjuk apa? Ancang-ancang. Cak Nabi Nuh, buatlah kapal uji Allahnya. Wasna'il fulka bi'ayunina. Nuh, buatlah kapal. Cak ini ya Allah, kenapa? Karena nak aku turun ke azab. Nak aku banjir ke bumi ni kata Allah. Jadi kau selamat ke lah. Ya tak? Tapi ya tak? Sekarang ni tak. Kita ni kadang-kadang tak tahu malu lagi sama maksiat, laju. Iya tak apa-apa kau nak maksiat, cuma fikir ke juga al-bala ya kami tak maksiat apa kena. Baca kena. Ya itulah kita harus perbaiki hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala dengan salat tadi. Jadi ketika laki-laki tadi sudah keluar, datang malaikat Jibril. Musa, ngapo kau usir lanang tadi? Ya aku takut azab ke turun. Murka Allah bakal turun, aku kena juga ke. Kata malaikatnya, kau tahu tak? Dosa dia tu masih baca Allah terima. Dosa dia tu kalau dia taubat, Allah terima. Dia tu sudah nak taubat, dia sudah pengen berbuat baik, tapi ngapalah kau usir? Ditegur malaikat Jibril. Dan aku ke sini untuk menyampaikan satu hal. Kata Allah, ada dosa yang lebih besar daripada itu Musa. Lebih besar daripada dia ngebunuh, lebih besar daripada dia berzina. Terkejut Nabi Musa. Dosa apa ni kan? Perasaan aku ini dosa lah dahsyat ni kan? Apa kata malaikat Jibril? Tarikus sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Makanya kalau orang yang meninggalkan sholat kata Nabi, man tarakas sholat muta'ammidan faqad kafar. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, nak sholat dengan sengaja itu bisa kafir hukumnya. Jangankan ninggalkan sholat pak, kita mundur waktu sholat, berdosa. Apalagi ninggalkan, mundur waktu sholat, masuk zuhur, tanggung gitu sejam, tanggung gitu lama berkelakar, lagi lemak, habis rokok lagi alasan kita ni, sebatang lagi, tanggung, agak dikit lagi main PS. Apa bela alasan macam-macam. Ngulu-ngulu waktu. Nah itu ngulu waktu itu berdosa. Jadi ada dosa melalaikan waktu sholat, ada dosa meninggalkan sholat. Jadi jangan sampai kita tergolong termasuk orang-orang yang lalai terhadap sholat, apalagi meninggalkan sholat. Karena kita bakal dimasukkan Allah ke dalam neraka sakor. Yang Allah khususkan neraka tersebut bagi mereka yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan, jatuhi. Masih ada waktu 4 menit.
Kita datang, kita musafir, ya tak? Pengen sholat berjamaah di masjid, di satu masjid di tempat kota yang kita tuju tadi. Namanya sholat berjamaah, sholat zuhur. Kita ini nak kosor, ya, nak kosor. Artinya orang sholat zuhur sempurna, kita nak kosor, tidak boleh. Tak boleh. Orang yang kosor mengikuti sholat orang yang sempurna tidak sah. Sempurna boleh, harus sempurna memang. Harus sempat. Tak boleh. Kecuali kita yang imam. Kita yang imam misalnya. Makmumnya orang Jakarta, kita orang Palembang. Aku nak kosor, aku ni musafir. Ya lajulah imam tapi. Kita salam, mereka tegak lagi nambah 2 rakaat. Terus kita tegak lagi jamak takdim misalnya kan, sholat asar tak apa-apa. Yang penting kita jangan meloi wong sholat yang sempurna, yang 4 rakaat. Kalau kita nak melok, kita harus melok sempurna sholatnya. Yo, tak tu bisa. Kalau masih nak kosor tu lah, bisa sholat dewean. Masang kateter, artinya kan masih ada hal yang najis, Nah itu namanya sholat hurmatul waqt, Pak. Masuk di dalam bab sholat hurmatul waqt. Dia sholatnya menghormati waktu, karena terkondisi tetap wajib sholat, tetap wajib sholat. Jangan kamu kira wong kateter itu tak wajib sholat, tetap, walaupun ada najis, walaupun ada selang itu kan nyambung, najis selang itu, kencing, tetap wajib sholat. Tapi sholatnya apa namanya? Hormati waqt, menghormati waktu sholat, tetap sholat. Tayamum, kalau tayamum tak cak wudu tayamum, tetap wajib sholat. Tapi get dikodok. Sholat orang seperti itu wajib dikodok. Ada lagi? Pak Jijul, mana Pak Jijul? Saya nanya Pak Jijul. Oh. Ada, Jijil. Nanda bahas sana. Enggak usah bahas. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah masalah itu masalah hati nurani kamu masing-masing. Enggak usah dibahas di majelis. Insyaallah kita di sini tetap dalam satu tujuan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan beribut, jangan bertengkar. Ingat persatuan itu lebih diutamakan. Persatuan itu lebih harus dikedepankan. Cukuplah bangsa kita nak diobrak-abrik oleh orang luar. Kita nak berpecah juga. Umat Islam ni nak berpecah-pecah. Nak dipecah-pecah lagi. Jadi jangan. Sudah, kita harus bersatu. Jangan bermusuh. Beda pilihan hal yang biasa. Dalam agama pun beda pilihan, beda pendapat. Apalagi dalam dunia politik. Jadi kuncinya tetap pilihan masing-masing. Tidak usah nak berbala, tidak usah nak beribut. Jangan sampai gagal hal seperti ini kamu nanti ke masjid. Jangan gagal sampai hal seperti ini nanti salaman. Buyan. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih halal qarabatina fi dinina. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.